hari ini rapat kerja KONI yang pertama ya tahun 2023. Harapan saya dengan rapat kerja ini KONI akan melakukan pertemuan dan mendengar paparan dari setiap pengurus ya, sehingga kita berharap bahwa kita mengevaluasi yang sebelumnya di tahun sebelumnya, dan tahun ini tentunya kita berharap bahwa kita lebih melihat kepada yang prioritas, apa yang menjadi potensi Kota Sorong dari setiap cabur olahraga yang akan kita persiapkan untuk nantinya kita akan mengikuti PON nanti di Aceh dan Sumatera. Jadi tidak banyak artinya semua cabur kita libatkan, tetapi paling tidak ada yang prioritas yang kita lihat yang menjadi selama ini yang sudah berprestasi, baik itu di tingkat regional maupun tingkat nasional yang beberapa kali sudah mengikuti. Itu kita harus bangkitkan, kita harus lebih mempersiapkan lebih baik, sehingga pada kesempatan rapat kerja KONI hari ini saya berharap bahwa kita bisa lebih memaksimalkan. Kemudian ada arahan juga dari KONI provinsi yang juga hadir, tentunya akan memberikan pembekalan bagaimana kesiapan kita sebagai KONI Kota Sorong dan dalam mempersiapkan kita punya atlet-atlet nanti untuk persiapan PON yang akan datang. Paling tidak berapa cabur yang ingin disiapkan oleh KONI Kota Sorong? Justru itu hari ini lakukan rapat kerjanya, kemudian kita akan sama-sama menyepakati ada rumusan dari hasil pertemuan ini yang akan disampaikan untuk mana yang akan kita prioritaskan. Berarti sudah ada pemetaan nantinya Pak, pemetaan cabur-cabur yang akan jadi prioritas gitu? Iya, nanti akan dibahas hari ini sebentar. Setelah itu baru nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Salah satu permasalahan biasanya di cabur olahraga itu adalah pendanaan. Nah, bagaimana support pemerintah kota juga dalam hal mendukung pembinaan? Ya, itulah makanya saya bilang bahwa nanti ada dalam penjelasan tadi dari narasumber bahwa ada 4 sumber pendanaan, artinya bahwa tidak semua harus ke pemerintah KONI, tapi setiap ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung program daripada cabang olahraga itu sendiri. Jadi misalnya juga kita punya CSR juga yang ada, yang itu bisa mendukung, memberikan sebagai sponsor. Jadi ini tinggal nanti kita lakukan pertemuan dan kita kolaborasi bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan. Karena kalau semua dari ke pemerintah dengan anggaran yang sangat terbatas, saya pikir nanti tidak ada inovasi dan kreativitas daripada cabur itu sendiri. Jadi harus kita akan bicarakan dan rumuskan secara baik. Terima kasih. Satu hal penting dalam mengembangkan KONI di daerah, termasuk di Kota Sorong adalah yang pertama bagi saya adalah konsolidasi dulu semua anggota KONI, baik itu anggota KONI dan cabur-cabur yang ada di Pengcap di Kota Sorong. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kedua adalah organisasi dulu, karena biasanya dilantik orang banyak. Pada saat kerja paling orang-orang itu saja. Nah, kita berharap kalau sudah terjun ke KONI harus kompak, harus punya waktu untuk bisa membantu mengembangkan olahraga prestasi di Kota Sorong. Yang ketiga, hal yang penting adalah kita minta KONI Kota Sorong sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahragaan, diharapkan di Kota Sorong sendiri telah memilih paling tidak 2 cabang olahraga unggulan. Nah, itu di amanat undang-undang kita berharap Kota Sorong ada 2 cabang olahraga unggulan. Siapa milih itu? Yang milih adalah teman-teman di KONI sendiri. Sehingga 2 cabang ini akan terus menjadi fokus perhatian pembinaan Kota Sorong ke depan untuk bisa mengikuti kegiatan baik single event maupun multi event. Yang keempat adalah yang penting di olahraga adalah pembiayaan. Karena ini menjadi sangat penting. Biasanya kalau olahraga itu identik dengan biaya. Kenapa? Karena harus ada biaya pembinaan, biaya latihan, biaya mengikuti kegiatan single event maupun multi event, maupun biaya untuk melaksanakan multi maupun single event.
ini sangat krusial. Nah, di dalam olahraga, dalam undang-undang olahraga atau dalam ADART KONI sebenarnya itu ada beberapa sumber pembiayaan untuk KONI. Yang pertama itu KONI adalah bantuan pemerintah. Ya, dalam hal ini bisa pusat maupun daerah. Yang kedua adalah dari iuran anggota KONI sendiri. Yang ketiga dari usaha-usaha yang sah. Yang keempat dari sumbangan-sumbangan yang sah. Nah, ini saya perlu sampaikan bahwa untuk membiayai olahraga, membiayai KONI, kita butuh anggaran, butuh dana. Nah, dana itu tidak hanya dari pemerintah, tapi juga ada usaha-usaha lain yang saya sebutkan tadi. Nah, kita berharap dengan pendanaan yang sehat, maka KONI pun akan bisa sehat, membina prestasi adik-adik maupun para atlet yang ada di Kota Sorong. Itu harapan saya buat KONI Kota Sorong. Tadi kan cuma 2 saja nih. Bagaimana dengan KONI-KONI lainnya? Apakah juga diberi tugas untuk 2? Terus kemudian bagaimana cabang olahraga lainnya? Kalau andai kan dalam kesepakatan dalam raker itu hanya 2, sedangkan kita tahu bahwa caburnya kan banyak nih. Betul. Jadi gini, di amanat undang-undang jelas menyebutkan bahwa minimal 2 cabang olahraga harus dijadikan cabur unggulan. Cabur unggulan, ya, bukan berarti cabur lain tidak. Cabur lain tetap ada, tapi yang ada unggulan 2 yang akan menjadi fokus pembinaan. Ini kan kita bicara prestasi. Kalau bicara prestasi harus fokus. Nggak usah banyak-banyak. 2 cabur per kota atau kabupaten itu udah cukup. Kalau kita dalam skala provinsi, kalau kita punya 6 kabupaten kota, berarti kita punya 10, punya 12 cabur unggulan yang bisa kita dorong ke multi event untuk pelaksanaan mewakili Papua Barat Daya. Gitu. Oh, di Papua Barat Daya sendiri apakah sudah memetakan kota punya ini? Tidak, itu tergantung dari KONI masing-masing. Nah, kita berharap memang di olahraga itu ada 2, ada olahraga favorit, ada unggulan. Nah, favorit ini biasanya sepak bola di sini. Itu favorit, bola voli, bulu tangkis itu favorit. Tapi kalau yang unggulan ini yang diharapkan bisa mendulang banyak medali kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan multi event. Seperti contoh misalnya di Kota Sorong ini yang terkenal itu karate misalnya Porki atau tinju. Nah, 2 cabur ini yang ke depan diharapkan menjadi unggulan Kota Sorong dan ini dibina terus secara efektif, secara rutin dan kita berharap ini akan menjadi cabur unggulan Kota Sorong dalam mendulang medali kalau ada multi event nanti. National Paralympic Committee, organisasi yang berfokus pada pembinaan olahraga penyandang disabilitas. SK saya baru saja terbit tanggal 7 Agustus kemarin untuk tingkat provinsi. Jadi melalui event ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa kami saat ini sudah ada di Provinsi Papua Barat Daya dan tentunya sebentar lagi akan hadir di Kabupaten Kota termasuk di Kota Sorong. Dan tentunya kami berharap kita bisa bekerja sama baik secara personal maupun lembaga untuk membina atlet-atlet potensial penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan juga di Kota Sorong. Saya waktu event Para Games di Kamboja, saya hadir tapi bukan sebagai atlet, saya satu-satunya dari Papua Barat Daya diminta sebagai penerjemah. Kebetulan saya menyelesaikan pendidikan bahasa Inggris dan saya diminta oleh Ketua Umum NPC untuk menjadi penerjemah dan saya lihat di sana luar biasa atlet-atlet dari daerah lain dan saya ingin juga atlet-atlet penyandang disabilitas dari Papua Barat Daya khususnya Kota Sorong bisa ikut event-event seperti itu mengharumkan nama daerah kita. Jadi saya harap kita ke depan bisa bekerja sama untuk memajukan olahraga baik yang olahraga secara umum maupun olahraga bagi penyandang disabilitas. Saya ucapkan lagi dan selamat. Foto formil dulu. Siap. Izin pimpinan. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bertempat pada Hotel Regi Aman Kampung Batu. Peserta yang hadir yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota berjumlah 160. Sumber dana program kerja KONI yang
lebih baik. Kemudian diharapkan untuk peserta akhir setelah hari bukan acara nanti dimohon tidak menggunakan sampai dengan kegiatan kita berakhir.